Assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kabar baik ya. Jangan lupa tonton terus video-video aku, lalu tekan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Nike Ardila, mojang Bandung multitalenta yang sudah mulai terjun di dunia tarik suara dari usianya yang masih sangat kecil. Nike kecil tumbuh menjadi gadis remaja dan mulai melebarkan sayapnya selain sebagai penyanyi juga artis, pemain sinetron, bintang iklan, dan film layar lebar. Kecantikan, akting, dan suara emas Nike Ardila meroket terus hingga di puncak karirnya di usia 19 tahun. Berbagai penghargaan diterima Nike Ardila untuk segala prestasinya di dunia artis. Namun malang tak dapat ditolak. 19 Maret 1995 silam, Nike Ardila berpulang untuk selama-lamanya karena sebuah kecelakaan tunggal di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Kepergian Nike Ardila menyisakan kesedihan dan rasa kehilangan yang sangat dalam di hati keluarga dan para fans setianya. Semua kisah hidup Nike akan tergambar lewat Museum Nike Ardila yang banyak menyimpan koleksi-koleksi peninggalan barang almarhumah semasa hidupnya. Kini 29 tahun telah berlalu, namun nama Nike Ardila tidak pernah redup, bahkan semakin bersinar. Apalagi setelah kemunculan sosok gadis asal Jakarta, yaitu Amel Amelia atau yang bernama lengkap Siti Aisyah Mardiah Amelia ini, yang membuat banyak fans Nike Ardila terkejut. Karena wajah Amel sangat mirip dengan Nike Ardila. Meskipun banyak pro dan kontra karena kemunculan Amel ini, ada yang merasa memang mirip dan ada sebagian orang yang menganggap Amel tidak mirip, bahkan membuli, menghujat, dan meneror hidup Amel hingga saat ini. Namun di balik pro dan kontra itu, jejak digital itu ada, berupa video-video dan foto-foto Amel. Suka atau tidak suka, memang banyak ditemukan kemiripan dengan Nike Ardila. Beragam foto-foto Amel terbaru ini jika disandingkan dengan foto lawas Nike Ardila, selalu ditemukan kemiripan yang tidak disengaja. Jadi sebuah misteri, apalagi ketika Amel diwawancarai di podcastnya Ganjil Misteri. Amel mengatakan sering merasakan sakit di bagian kepala belakang sebelah kanan. Sama persis seperti tragedi kecelakaan Nike Ardila yang menyebabkan pendarahan di bagian kepala belakang sebelah kanan. Misteri yang tidak pernah terpecahkan. Bahkan ketika Amel untuk pertama kalinya bertemu dengan almarhumah Mami Nining, ibundanya Nike Ardila, Mami dan Amel ini menangis terisak dan tidak melepaskan genggaman tangan keduanya. Seolah-olah Amel adalah anaknya yang telah lama tidak kembali. Misteri demi misteri terus terjadi. Ketika Wa Umar, asistennya Nike Ardila, bertemu Amel untuk pertama kalinya, Wa Umar menjerit histeris dan menangis, seolah-olah melihat Nike Ardila di hadapannya. Merinding ya? Dan bukan hanya itu, teman-teman sesama artis seperti Tessa Mariska, Dik Doang, Irfan Hakim, Baim Wong, Andre Taulani, dan yang lainnya merasakan merinding ketika bertemu Amel. Karena aura Amel ini seperti mengingatkan kepada almarhumah Nike Ardila. Apakah ini suatu kebetulan? Atau ada misteri di balik semua ini? Wallahu alam ya. Hanya saja yang perlu kita tarik kesimpulan bahwa kehadiran Amel ini seakan-akan menghidupkan kembali kenangan kita kepada sosok legend Nike Ardila dengan segala karya besarnya dan segala prestasinya.
Amel tidak sedikit pun ingin mengikuti jejak karir sang lady rocker tersebut. Amel tetaplah menjadi Amel yang apa adanya, tetap mengagumi Nike Ardilla dan membuat Amel bangga kepada sosok bintang kehidupan ini. Hingga saat ini bahkan Amel tidak pernah merasa dirinya mirip dengan Nike Ardilla, meskipun banyak yang bilang Amel mirip dengannya ya. Mel, kamu tuh memang suka banget sama Nike Ardilla. Aku baru kenal sosok almarhum ini karena jadi gini, awal SMP itu nggak terlalu dibilang mirip karena rambutku aja yang panjang. Itu dari keluarga. Dari keluarga. Aku kira tuh keluarga ngomong gitu supaya ningkatin rasa percaya diriku aja gitu loh. Karena aku nggak pede itu dan almarhum tuh cantik gitu loh. Akhirnya SMA mulai sering dibilang mirip dari teman-teman, lingkungan sekitar, sama stranger pun ngasih tahu aku bilang mirip. Jadi pernah momen dimana aku lagi mau pergi sama bunda, aku nunggu di teras, terus orang lewat bilang Nike Ardilla gitu, terus aku refleks nengok gitu. Oh ya? Iya, terus aku mulai searching lah di di Google. Itu SMP ya berarti ya? Itu SMA, udah mulai udah mulai SMA, oke. Terus mulai cari tahu, terus aku masih gak ngerasa mirip gitu karena almarhum cantik banget gitu lah. Jadi kamu merasa gak pede gitu ya? Padahal udah banyak orang yang bilang, sampai keluarga kamu udah mirip Nike Ardilla. Itu kamu pikir, oh mungkin biar aku pede doang kali ya. Tapi bahkan orang-orang lain udah bilang kamu mirip sama Nike Ardilla. Kamu masih belum percaya itu gitu loh? Masih. Sampai akhirnya dikasih tahu inilah nyata. Nah, yang bikin kamu percaya akhirnya, oh iya, ternyata aku mirip. Itu kapan? Belum sampai sekarang. Sampai sekarang belum, loh. Sampai sekarang belum. Gimana? Tapi sobat jujur ya, aku nih ketemu sama Amel ini bener-bener berinding tuh. Mirip banget. Walaupun aku belum pernah ketemu Nike Ardilla, aku hanya ingat karya-karyanya dia. Siapa sih yang nggak ingat sama karya-karya almarhumah ya? Tahun era-era 90-an ya kalau 90-an. Iya, legenda. Ya, mungkin ini akan tetap menjadi misteri akan hadirnya sang pengobat rindu Amel Amelia di balik kisah sang bintang kehidupan Nike Ardilla yang begitu fenomenalnya ya. Oke, salam semangat untuk Neng Amel dan kalian semua ya. Tidak lupa kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhumah Teh Nike Ardilla, Mami dan papinya tercinta. Sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas. Lucky.